Mbak, kita kembali ke tema yang tadi Mbak, Sabdo Palon, dengan kemunculan Sabdo Palon Mbak. Apakah dengan munculnya Sabdo Palon itu berkaitan dengan munculnya yang dinamakan Satrio Piningit, Ratu Adir seperti itu Mbak? Berbeda ya. Kalau Ratu Adil itu menurut saya selanjutnya begini Mas Gatot, saya melihat bahwa hiruk pikuk di dunia ini munculnya problematika, polemik, gitu kan, pertengkaran itu selalu tentang aku dan tentang milikku. Jadi dua hal itu yang menjadi sumber problematika kehidupan manusia. Harusnya kita semakin dewasa harus bisa bahasanya ya, mengambil jarak untuk santai dan menyelinap pergi ke tempat yang sepi lah bahasanya dari dua sumber masalah itu tadi. Cuman kan bukan persoalan yang gampang kita mengambil keputusan yang seperti itu. Bagaimana latihannya, seperti apa supaya kita tidak terjebak pada dua hal itu tadi. Matur suwun. ya kembali sebagaimana yang saya beberapa kali saya jelaskan bahwa kita ini ciptaan ya, ciptaan, jadi makhluk ya. Dan makhluk itu katakanlah kalau kita sebut ada dua, satu yang materi kelihatan, ini kedua permasalahan. Permasalahan itu juga makhluk, namanya permasalahan, persoalan. Nah, berarti ada yang membuat, dan sepertinya memang persoalan itu kita sendiri yang membuat. Jadi namanya munggo yang pakerti. Nah, oleh karena itu ya akhirnya yang bisa kita lakukan kalau sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan itu, ya kita kembalikan pada yang membuat persoalan. Nah, cuma kita sekarang ini yang menjadi yang perlu kita pikirkan bagaimana cara menyerahkan kembali itu. Kan itu kan. Loh sih gampang nih. Ya udah gampang kan. Cara menyerahkan persoalan itu kepada yang membuat persoalan. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita ini memang kalau berbuat jelek ya, itu kita tidak mengakui. Kita berbuat baik kita akui. Ada juga yang terbalik, kalau baik itu bukan saya, tapi Tuhan. Kalau tidak baik itu saya, tapi sebetulnya kedua-duanya bukan kita kan ya, kan gitu kan. Nah, ini termasuk ageman, pegangan. Kita pegang yang mana? Nah, pegang itu harus konsekuen kita. Kalau kita sudah menggariskan, kita yakini bahwa semua bukan dari Tuhan, ya sudah, jangan dilepas, jangan ragu-ragu. Ya. Kalau ragu-ragu, ya tidak mantap berarti. Lebih baik dirubah. Oh, kalau gitu yang baik dari Tuhan, yang jelek dari kita. Nah, kalau jelek dari kita, semua masalah itu dari kita sendiri. Akhirnya mampu enggak akalnya menyelesaikan persoalan ini? Bingung lagi. Nah ini. Jadi manusia itu tambah lama tambah gampang bingung kan. Gampang bingung. Karena permasalahan kian lama kian besar dan kian berat. Kemudian begini, saya pernah mendengar secara langsung ada salah satu praktisi spiritual begitu. Ketika kemudian dia melakukan proses hening atau meditasi, terus kemudian berjumpa dengan salah satu misalnya sebut saja Kanjeng Nabi ya kan? Atau kemudian ketemu sama Siddhartha Buddha, atau ketemu tokoh selevel lainnya. Oh, aku ini agamaku Islam, tapi kok ketika aku hening selalu ditemui oleh
Siddhartha atau Buddha. Oh berarti aku disuruh masuk agama Buddha gitu. Nah, pengalaman pribadi ditularkan kepada teman-temannya. Oh kalau kamu Islam, terus kemudian ketika belajar meditasi, kamu orang Jawa, Islam, ketemu sama Yesus, berarti kamu segera masuk Nasrani atau masuk Kristen. Di sisi lain, salah satu tokoh terkenal, tidak saya sebut namanya, beliau dari kalangan artis senior ya, penyanyi senior zaman dulu, Muslim, tapi dia ketemu Yesus ketika proses meditasi dan lain sebagainya gitu. Tapi dia juga tetap tidak pindah agama. Nah, yang ingin saya dengar dari Mbak Gatot, bagaimana ketika kita sedang proses menjalani spiritual, berdekat tokoh atau sebangsa Nabi atau Yesus, nah itu langkah yang harus diambil bagaimana Mbak Gatot? Begini ya, jadi itu semua bahasa kias yang dari para ahli, dari ulama, dari semua agama, dari para ahli agama dari semua agama. Itu sampai kalau kita amati ada juga yang mempelajari sampai pada hakikatnya tasawuf dan sebagainya, termasuk di semua bangsa. Memang itu bahasa kias sehingga kalau itu diartikan vulgar ya, itu orang jadi bingung. Yang pengertiannya itu berbeda. Jadi orang misalnya gini, ada unen-unen ya. Kalau orang itu ketemu Nabi dalam mimpi misalnya, dia hidupnya seperti dikurungi, diselamatkan terus. Nah, maksudnya ketemu Nabi yang bagaimana? Nah, ini apa sosok? Nah, ini. Nah, kalau ini sampai diterima oleh orang-orang psikolog, jawabannya lain. Nah, ini para ahli spiritual pun ini paling pas kalau ditanyakan pada orang ahli reinkarnasi. Ya. Kalau pada ahli hakikat, dia akan menyangkal, tapi tidak bisa memberikan jawaban, karena jawabannya merasa dilarang. Ini merasa bahwa tidak boleh dijawab dengan jelas, hanya disangkal. Nah, ini yang persoalan yang tidak akan bisa selesai. Akhirnya tergantung pribadi masing-masing. Itu. Lanjut Mbak Gatot, ujangannya Mbak Gatot. Mbah, ada sebagian spiritual yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di dunia nyata sekarang ini, bahwa jika kita hidupnya senang, bahwa itulah surga, dan jika kita itu susah, itulah neraka. Menurut Mbak Gatot, konsep surga dan neraka sendiri itu menurut pandangan Mbak Gatot bagaimana? Nah, ini kan saya tidak ingin berbicara hidup setelah mati. Itu ya sulit. Jadi masa akan datang ya, itu kan mati. Jadi sebaiknya bicara hidup tentang hidup sekarang. Walaupun nanti itu akan datang, jadi bukan akan datangnya. Kalau akan datangnya, ya banyak paham, banyak sekali paham yang menyangkut itu. Sama halnya dengan ketemu dengan sosok walaupun dalam mimpi. Itu pun yang pengalaman saya. Akhirnya ya pengertiannya yang tidak bisa diungkap itu, pengertiannya yang tidak bisa diungkap itu. Nah, tapi sudah saya sampaikan secara simpel, menyangkut jati diri, menyangkut dat hidup dalam diri. Itu yang simpel, Itu bisa dikupas dalam segala macam sisi dan bisa ditutupi dengan segala macam cerita.
Itu. Jadi bisa ditutupi dengan segala macam cerita. Ini. Dan itu pun masih menjadi perdebatan kalau tidak hati-hati. Walaupun sudah masuk ke ranah keyakinan. itu. Mbak, kita kembali ke tema yang tadi, Mbak, Sabtu Palon dengan kemunculan Sabtu Palon, Mbak. Apakah dengan munculnya Sabtu Palon itu berkaitan dengan munculnya yang dinamakan Satrio Piningit, Ratu Adil, itu Mbak? Berbeda ya. Kalau Ratu Adil itu menurut saya tatanan ya, dipelopori oleh Bung Karno pada waktu satu kemerdekaan, di mana kita masuk alam demokrasi. Itu termasuk Ratu Satrio Piningit itu alam demokrasi, sehingga pimpinan itu tidak bisa ditunjuk jelas, masih diperkirakan siapa nanti setelah ini, kan melalui pilihan, sehingga Piningit, jadi semua partai itu punya calon seperti itu, masih dilus-lus untuk dijagokan nanti. Nah, kalau Ratu Adil ya memang tatanan ya Pancasila itu. Jadi Ratu Adil bukan berarti seorang ratu yang adil, bukan, tapi tatanan keadilan yang ada itu ternyata ada satu yang lebih adil dari tatanan yang ada. Itu pengertiannya. Bukan seorang sosok ya? Bukan. Dari tatanan. Oke, Pak Gatot, di poin ini barangkali cukup dulu. Nanti kita lanjutkan pada termin selanjutnya. Istirahat sih.